Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Adik-adik sekalian, kita masuk ke materi sesi kelima, bahasan tentang hukum Islam, hak asasi manusia dan demokrasi. Ada 3 item yang kemudian kita lebur jadi satu. Jadi gambarannya sangat mujmal, umum sekali. Untuk pendalaman materi kita bisa kembangkan dalam bentuk diskusi. Ada beberapa hal yang saya sampaikan perjelas sedikit tentang materi ini. Yang pertama mengenai ada masalah di mana negara Indonesia tidak semuanya dapat diselesaikan berdasarkan hukum umum yang telah ada, namun tetap memerlukan hukum yang secara filosofis dan sosiologis tertanam dalam hati dan kepercayaan masyarakat Indonesia. Nah, ini ada beberapa alasan kenapa kemudian muncul hukum Islam di Indonesia. Misalnya ada pengadilan. Baik, aturan pertama alasannya karena masyarakat Indonesia secara filosofis adalah sangat berketuhanan ya. Indonesia memang bukan negara Islam, bukan negara agama, tetapi sangat ramah terhadap agama. Dan itu terbukti dengan saat ini kondisi kita di mana negara Indonesia mengakui sampai 6 agama resmi. Di negara lain belum tentu seperti di Indonesia. Kemudian alasan kedua adalah mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Itu dari sisi sosiologisnya. Kemudian berdasar catatan sejarah yang telah dibukukan oleh Kementerian Agama yang berjudul Seabad Peradilan Agama di Indonesia menjelaskan bahwa pengadilan agama sudah ada di Indonesia sejak abad ke-16. Itu dari sisi sejarah, dari sisi historis. Kemudian yang keempat adalah merupakan produk politik yang dibuat oleh pemerintah. Membicarakan tentang masalah hukum Islam di Indonesia pada dasarnya adalah membicarakan salah satu aspek kehidupan masyarakat Indonesia itu sendiri. Hukum Islam di Indonesia masa kini adalah merupakan sebuah label yang diberikan pada ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia dan sekaligus menampilkan corak kekhasan Indonesia. Sistem dan budaya Indonesia akan lebih terrefleksi di dalam kehidupan kita saat ini, di mana yang dimaksud adalah menyangkut kaidah hukumnya maupun pola pemikirannya mendasari beberapa perbedaan dengan hukum Islam yang berlaku di tempat lain, misalnya di Mesir, Arab Saudi, Iran, Pakistan, dan lain-lainnya. Berbeda dengan demokrasi, Islam berasal dari Allah yang telah diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Hal itu tersirat dalam surah An-Najm ayat 3-4. Allah berfirman yang artinya, dan tiadalah yang diucapkannya, itu adalah Nabi kita Muhammad SAW, menurut hawa nafsunya, ucapannya itu tiada lain hanya berupa wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kemudian kita masuk ke hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa. Ada campuran. Kita lihat bahwa miniatur hukum kita itu masih ada campuran antara nuansa Eropa kontinental ya, sebagai jajahan Hindia Belanda. Kemudian meskipun dalam konteks sosiologis Islam di Indonesia adalah agama mayoritas. Kemudian alasan yang ketiga adalah adanya hukum adat sebagai gambaran bahwa bagaimana pemerintah mengakomodir banyak dan ragamnya
suku-suku dan bangsa-bangsa yang ada di Indonesia. Kita beragam sekali, banyak suku bangsa. Baik, selanjutnya kita masuki pembahasan tentang syariat Islam. Saya kira pembahasan syariat Islam udah kerap juga dibahas di sejak sekolah dasar sampai tingkat jenjang menengah. Namun kita singgung sedikit bahwa di mana sumber syariat Islam itu ada 3 aspek penting yang menopang komposisinya di dalamnya adalah rujukan utamanya Al-Quran, kemudian ada hadis, ya maksudnya sunnah, kemudian ijma. Ijma itu kesepakatan para ahli, khususnya di bidang hukum Islam, ya kalau bahasa agamanya disebut mujtahid, dalam satu masa setelah wafatnya Rasulullah. Jadi yang dalam memutuskan ada ijma, kesepakatan para ulama, sesuai dengan konteks yang dihadapi oleh umat. Baik, kemudian selanjutnya HAM dan demokrasi. Bahasan kita ini banyak sekali, cuman lompat-lompat. Secara umum, hak asasi manusia itu adalah hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan. Itu berlaku secara universal. Kalau dalam konteks di Indonesia itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang 45, di mana ada pasal, kalau tidak salah ayat 27 ya, pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, kemudian pasal 30 ayat 1 dan pasal 31 ayat 1. Dalam konteks Islam, hak asasi berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum dikenal. Sebab seluruh hak merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kehormatanmu haram atas kamu. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak asasi ini, melainkan mempunyai kewajiban memberikan dan menjamin hak-hak ini. Jadi setiap individu itu dijamin oleh negara, tidak boleh dirusak, dimarginalisasi, tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif, apapun alasannya. Itu manusia secara utuh. Dalam Islam juga demikian, sebagaimana hadis yang saya sebutin tadi, sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kehormatanmu haram atas kamu. Artinya kita tidak boleh melakukan kerusakan terhadap pribadi-pribadi setiap orang kecuali dengan dalil syara yang membolehkannya. Misalnya mereka melakukan tindakan yang melanggar hukum-hukum Allah. Kita juga sedikit menyinggung masalah demokrasi. Saya harap sekali di pembahasan kita nanti ini lebih mengarah, lebih dalam bentuk diskusi. Ini hanya sekedar pengantar saja. Kemudian sistem demokrasi adalah bentuk mekanisme sistem pemerintahan suatu negara yang merupakan wujud kedaulatan rakyat atau kekuasaan warga negara atas negara. Kita bisa lihat di sini beberapa poin bahasannya. Secara umum kita bisa terima demokrasi, ya. Tetapi tidak semuanya sejalan dengan konsep Islam. Ya, istilahnya begini, konsep demokrasi tidak sepenuhnya, kan ada yang mengatakan bahwa demokrasi dan Islam itu sama.
mengajarkan tentang musyawarah dan seterusnya dan seterusnya. Dan namun kalau diteliti secara mendalam ternyata ada beberapa hal yang memang tidak selaras. Dan namun sistem demokrasi itu lebih ibaratnya lebih mudah dipahami dan mudah cocok dan lebih cocok beberapa ajaran Islam itu sendiri. Jadi demokrasi tidak sepenuhnya bertentangan. Artinya memang iya, demokrasi bahkan lebih nuansanya lebih mendekati kepada konteks norma agama. Dan tidak sepenuhnya juga sejalan dengan Islam. Maka sepanjang alasan-alasan berikut ini, maka demokrasi kita terima. Misalnya, demokrasi tersebut harus berada di bawah payung agama. Rakyat diberi kebebasan untuk menyuarakan aspirasi. Konteks Indonesia itu adalah potret yang bagus, potret demokrasi dan Islam, di mana demokrasi diterima dengan baik. Kemudian pengambilan keputusan senantiasa dilakukan dengan musyawarah. Ini sudah terrefleksikan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara melalui media yang sudah ditentukan, media lembaga-lembaga resmi. Misalnya ada DPR-nya, ada legislatifnya, ada yudikatifnya, kemudian ada eksekutifnya sebagai pemerintah. Kemudian yang keempat, suara mayoritas tidaklah bersifat mutlak meskipun tetap menjadi pertimbangan utama dalam musyawarah. Kemudian musyawarah atau voting hanya berlaku pada persoalan ijtihadi, bukan pada persoalan yang sudah ditetapkan secara jelas oleh Al-Quran. Selanjutnya, produk hukum dan kebijakan yang diambil tidak boleh keluar dari nilai-nilai agama. Kita lihat bahwa produk hukum kita di Indonesia itu banyak ngambil dari norma-norma agama. Jadi norma-norma agama kemudian terimplementasi dalam bentuk peraturan di pemerintah, baik tingkatan perundang-undangan sampai turunannya sampai ke bawah, sampai ke perda, peraturan daerah. Itu juga normanya tidak banyak keluar, tetap mengambil inspirasi dari norma-norma ataupun kaidah-kaidah yang berlaku dalam agama maupun kaidah yang berlaku di tengah masyarakat. Kemudian yang terakhir, hukum dan kebijakan tersebut harus dipatuhi oleh semua warga. Kalau lihat dari poin-poin tadi, tidak hampir semuanya adalah selaras dengan norma yang ada dalam Islam. Mungkin itu pengantar dari pembahasan kita mengenai 3 bahasan tema utama sebenarnya, tentang demokrasi, ada HAM dan hukum Islam. Bagaimana mengkorelasikan ketiga aspek itu kita perdalam dalam bentuk diskusi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.